Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Agus Wijartawan. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Om Santi 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 Om. Berikut ini merupakan kartu pendaftaran uji kinerja tahun 2022. Selamat pagi anak semua. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sudah sarapan? Sudah. Nah, anak-anak, hari ini Bapak akan melakukan absensi ya. Ikomang Adi Pratama. Hadir. Kadek Hendrawan. Hadir. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita Doa. Berdiri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bayu ya. Nah, anak-anak, seperti biasa, Bapak ingin kembali kepada anak semua. Silakan anak-anak menjaga pola hidup sehat ya. Ya. Dan anak-anak silakan menggunakan masker di tempat berkerumunan. Ya. Karena virus COVID-19 ini masih ada walaupun sudah melandai. Ya, sudah mengerti anak semua? Sudah. Nah, anak-anak, tadi berdoa sudah, kemudian Bapak melakukan absensi sudah. Sekarang Bapak anak-anak untuk diajak untuk bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Ya, kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Sekarang Bapak bertanya, siapa yang masih ingat tepuk PPK? Oh, ada masih ingat? Masih. Silakan Bang Ali, pimpin ke depan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Masih ingat kalian dengan lagu Mas PPK? Masih. Mau menyanyikannya? Mau. Ya, kalau mau silakan kita nyanyi bersama-sama ya. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
keluarkan buku dan alat tulisnya, tema, bahan ajar, dan alat tulis lainnya. Sudah semua keluar buku? Sudah. Nah, hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan membuat tata tertib. Nah, ini merupakan tata tertib yang anak-anak akan ikuti. Yang pertama, siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, artinya anak-anak belajar dengan tertib. Tidak boleh ribut, tidak boleh ngomong dengan temannya. Kemudian yang kedua, ketika guru menyampaikan materi, siswa itu diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan disiplin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada tanggal berapa bangsa Indonesia merdeka? Ya, silakan Eva. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana yang lain benar? Benar. Nah, bangsa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui baca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada buku siswa, nantinya anak-anak dapat mengumpulkan informasi tersebut dengan menggunakan kalimat tanya. Pertama. Yang kedua, melalui membaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, nanti anak-anak dapat membuat peta pikiran. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak akan membagi anak-anak ke dalam bentuk kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah jelas semua? Sudah. Ya, silakan anak-anak langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, ini sudah terbagi dalam bentuk kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nantinya anak-anak kelompok ini digunakan untuk berdiskusi. Sekarang anak-anak buka buku siswanya halaman 44. Halaman 44. Sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah ketemu, silakan anak-anak baca teks itu di halaman 44. Ya, silakan dibaca dulu. Sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang siapa yang bisa? Apa judul teks yang kalian baca? Siapa namanya? Ya, silakan Kak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekar bilang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa benar? Benar. Nah, ya, judul teks itu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang kira-kira apa yang kalian ketahui dari teks tersebut? Ya, silakan. Siapa namanya? Bayu. Ya, silakan Bayu. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Ada yang lagi yang lain yang bisa menemukannya? Ya, silakan. Sekali lagi. Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing. Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing. Nah, anak-anak dapat mengumpulkan informasi tersebut dengan menggunakan kalimat tanya. Ya. Nah, sebelum ke kalimat tanya, sekarang siapa yang bisa jenis-jenis kalimat kata tanya apa yang anak-anak ketahui? Siapa namanya? Pada Ya, silakan ada. apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Apa, siapa, kapan, di mana, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, itu disebut dengan apa? Kata tanya. Nah, sekarang kira-kira
Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa? Siapa namanya? Agus. Ya, silakan Agus. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa nama kamu? Agus. Agus. Itu merupakan kalimat tanya menggunakan kata tanya Siapa? Nah, ini merupakan kalimat tanya. Ya, ada kalimat tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata siapa, kalimat tanya apa itu berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan. Kalau siapa berfungsi untuk apa? Menanyakan pelaku yang terkait. Kira-kira kami Bisa. kalau nanti Bapak suruh membuat kalimat tanya, peserta jawabannya bisa membuat? Bisa. Bisa. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks tentang apa? Siapa namanya? Ya. Ya, Listia. Apa judulnya? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Siapa namanya? Komang Adi. Komang Adi. Apa jawabannya, Mang? Melalui perlawanan. Melalui perlawanan. Ya. Ada lagi yang tahu? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, kalau tidak tahu Bapak akan memutarkan video. Ya. Nanti anak-anak silakan menyimaknya dengan baik. Sahabat, hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini adalah beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, tadi Bapak lihat anak-anak sudah menyimak video itu dengan baik. Sudah kalian memahaminya? Sudah. Apa judul video yang kalian ambil tadi? Siapa yang bisa? Siapa namanya? Ya, silakan lihat. Ya, judul video tadi yaitu upaya-upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuh. Sekarang, kira-kira upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dibagi jadi berapa? Siapa namanya? Jadi berapa, Ibu? Melalui pertempuran dan diplomasi. Melalui pertempuran dan diplomasi. Berarti dibagi jadi berapa jalur? 2 jalur. Ya, melalui pertempuran dan diplomasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menemukan pertempuran apa saja yang terjadi? Silakan, siapa namanya? Agus. Ya, Agus. Pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, pemberontakan PKI Medium 1948, agresi militer Belanda.
Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Kemudian apa lagi? Pertempuran Medan Raya. Apa lagi? Bandung Lautan Api. Apa lagi? Agresi militer Belanda 1. Apa lagi? Pemberontakan PKI medium 1948. Dan terakhir agresi Belanda 2. Nah, anak-anak sudah berhasil menemukan upaya perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tadi sudah mengerti semuanya ya? Tidak. Nah, sekarang siapa di sini mempunyai hewan peliharaan? Om Adi apa? Anjing. Anjing. Siapa lagi yang punya? Ayo. Saudara Bayu. Ayam. Ayam. Apa lagi? Ada Punya burung. burung. Ya. Ada punya anjing, punya ayam, punya burung. Kalau anjing kakinya berapa? 4. Punya mata? Punya. Punya. Sekarang coba perhatikan ke depan. Nomor apa ini? Ayam. Ayam. Apa semua anak-anak punya ayam? Punya. Punya. Ayamnya berkaki berapa? 2. 2. Kemudian mempunyai mata? Punya. Mempunyai mata? 2. Mempunyai sayap? Punya. Punya. Nah, itu artinya anak-anak tadi bilang mempunyai ayam punya kaki 2, mempunyai sayap, mempunyai mata. Hidupnya di mana? Darat. Di darat. Itu termasuk apa? Punya mata 2, punya kaki 2, termasuk apa? Ciri-ciri. Termasuk apa? Ciri-ciri. Ciri hewan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Bapak akan menceritakan video terkait ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada hewan ayam, ikan, bebek, dan kecap. Kalian pernah melihatnya bukan? Bagaimana ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Serta apa ciri-ciri dari habitat hewan-hewan tersebut? Ayam. Nah, bagaimana ciri-ciri dari ayam? Pertama, ayam itu memiliki paruh yang runcing. Ini paruhnya. Kemudian, ayam memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Kemudian, ayam termasuk jenis hewan unggas. Kalau ini ayam jago, ya, nggak mungkin bertelur. Yang bertelur ayam betina. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah diterami oleh ayam betina, nanti akan muncul telur. Nah, nongol anaknya, nong. Nah, ciri-ciri habitat ayam adalah pertama, di dataran lapang yang kering, kemudian di tempat yang lembab. Hewan berikutnya adalah apa ini? Sama akun, iwak, ikan, fish. Ciri-ciri ikan adalah pertama, memiliki sisik, sisik, dan ada lendir-lendirnya. Yang kedua, dapat berenang. Berikutnya, siapa yang tahu hewan ini? Adakah banyak di rumahmu? Ini adalah hewan cecak, bukan cicak, tapi cecak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang betul adalah cecak. Ciri-ciri cecak adalah yang pertama, hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Demikianlah video ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, Nana, tadi Bapak
Bapak lihat anak-anak sudah menyimak video itu dengan baik. Kira-kira siapa yang bisa menemukan apa judul yang Bapak tayangkan tadi? Siapa namanya? Dwi, apa judulnya Dwi? Ciri-ciri hewan berdasarkan habitat. Benar kira-kira? Benar. Judulnya adalah ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Siapa yang bisa menemukan ciri-ciri hewan cecak? Siapa namanya? Agus. Ya, Agus, silakan. Memiliki kerekat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam. Memiliki 4 kaki bertelur. Habitat hidup di permukaan vertikal seperti tembok dan horizontal. Cicak memiliki ciri-ciri seperti apa? Yang pertama apa, Agus? Memiliki perekat pada telapak kakinya. Memiliki perekat pada tapak Kakinya. kakinya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Ekor bisa putus ketika terancam. ekor bisa letus dan Ketika terancam. ketika terancam. Yang ketiga apa? Memiliki 4 kaki. Memiliki 4 kaki. Yang keempat apa? Bisa bertelur. Bisa bertelur. Di mana dia habitatnya? Hidup di permukaan tembok, baik vertikal maupun horizontal. Itu merupakan ciri-ciri habitat cicak berdasarkan habitatnya ya. Tuh. Kira-kira sampai sana ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Nanti anak-anak setelah Bapak bagikan LKPD, anak-anak melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah melakukan diskusi, nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, ke depan satu-satu. Ya, LKPD ini terdiri dari 3 LKPD. Yang pertama ada LKPD pertama, ada LKPD kedua, dan ada LKPD yang ketiga. Ya, itu sudah bisa dipahami kira-kira? Sudah. Nah, ini adalah LKPD yang anak-anak akan diskusikan di masing-masing kelompok. Ya, Bapak ingatkan kembali, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini Bapak kasih ada 3 LKPD nantinya. Anak-anak diskusikan dulu serentak LKPD pertama, setelah itu baru LKPD kedua, setelah itu baru LKPD yang ketiga. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang anak-anak silakan melakukan diskusi LKPD yang pertama, setelah itu kedua dan ketiga. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Buat LKPD yang pertama dulu, baru kedua dan ketiga. Silakan diskusi. Ya, ini kalian baca dulu ini, ya. Itu baru kalian nanti buat apa ini? Kalimat tanya, ya. Buat ini kalimat tanya, ya. Buat semuanya. Sudah betul semuanya? Sudah. Ya, diskusi. Harus sebentar. Coba baca dulu ya, baca dulu ini, nanti baru kalian cari jawabannya, kemudian buat kalimat tanya. Ya. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama? Sudah. Ya, sekarang kita kerjakan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, silakan anak-anak simak video ini. Setelah itu baru anak-anak mengerjakan LKPD yang kedua. Ya, sudah paham? Sudah. Halo anak-anak, kali ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama materi IPS tema 2. Nah, di subtema 2 kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira apa saja ya upayanya? Nah, mari kita pelajari bersama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke
kemerdekaan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Oke, kita akan membahas satu persatu bentuk perlawanan fisik atau perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pada Oktober 1945, anggota NICA yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya, meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPS tema 2 di subtema 2 yang membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo anak, silakan diskusi terkait dengan LKPD yang kedua. Yang anak sudah tadi menonton videonya. Ya, silakan berdiskusi. Jadi pengamatnya apa? Ya. Nah, anak, untuk LKPD yang kedua sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke LKPD yang ketiga. Ya, anak diskusikan ya. Silakan diskusi ke LKPD yang ketiga. Silakan. Ya, ini yang lain. Nah, anak-anak, untuk LKPD yang ketiga sudah selesai kerjaan? Sudah. Sudah semua menjawabnya? Sudah. Baik, ya sekarang bentuk tangan untuk kalian semua dulu ya. Nah, sebelum perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, Bapak akan mengajak kalian terkait dengan ini. Ice breaking. Tahu kalau tidak? Ice breaking itu adalah untuk mengukur kemampuan konsentrasi kamu. Ice breaking ini bentuknya permainan. Ya, permainan. Itu artinya melatih konsentrasi kamu. Itu. Ya, ice breaking ini Bapak berikan judul tentang tes nasionalisme. Ya, itu judulnya. Tes nasionalisme itu berkaitan dengan apa? Yang pertama, Bapak tanya, anak-anak hafal dengan sila Pancasila? Hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak tahu nama-nama presiden? Tahu. Benar tahu? Tahu. Ya, yang ketiga, anak-anak tahu lagu Indonesia Raya? Tahu. Itu terkait dengan ice breaking hari ini. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Kita siap ice breaking? Siap. Akan berdiri semua. Sudah siap? Sudah. Konsentrasi. Berkonsentrasi semua. Indonesia. Bayu, sila pertama Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia. Eva, Presiden ketiga Republik Indonesia. Hadiri. Indonesia. Rada, sila ketiga Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, good. Ya, good. Konsentrasi. Nah, sekarang ini tersisa lagi 2. Ya, berarti Eva dan Komang Adi ini masih kuat bisa bertahan. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang mendukung Eva? Oh, yang cewek-cewek ini ya. Sekarang siapa yang mendukung Komang Adi? Oh ya, yang putra ini. Ada 4 orang. Sekarang konsentrasi ya, berkonsentrasi. Siapa yang menjadi pemenangnya? Indonesia. Komang Adi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Eva sila keempat Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, salah.
Nah, sekarang kegiatannya yaitu menyampaikan hasil diskusi di masing-masing kelompok. Ya. Sekarang untuk LKPD yang pertama, siapa yang siap mempresentasikan? Angkat tangannya, kelompok mana yang siap? Ya, kelompoknya Bayu. Silakan Bayu. Kelompok yang lain mendengarkan dengan baik ya. Kalimat tanya apa? Apa isi ultimatum yang dilakukan oleh Inggris? Jawabannya, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Kata tanya siapa? Siapa yang memimpin tentara sekutu? Jawabannya, Brigadir Jenderal Maluki. Nah, itu LKPD yang pertama. Bagaimana mulai yang menamakan? Sudah. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Bayu dulu ya. Kelompoknya Bayu beri tepuk salut ya, Bapak. Tepuk salut. Ya. Sekarang LKPD yang kedua. Kelompok yang mana? Yang siap? Ya, kelompoknya Rada. Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Perjanjian Renville, Perjanjian Rouen-Royen. Bagaimana kelompok lain yang melakukan? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rada ya. Nah, Bapak tekankan kembali. Tadi terkait dengan kalimat tanya. Ya. Kemudian upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kalimat tanya ada berapa? 6. Ada 6 ya. Kalimat tanya itu ada 6 atau kata tanya itu ada 6. Ada siapa, apa, kapan, Di mana, bagaimana dan mengapa. Kemudian upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui berapa jalur? 2 jalur ya. Ada apa? Jalur diplomasi dan pertempuran. Nah, sampai sana kira-kira ada yang belum dimengerti? Sudah. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Nah, sekarang apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Tanya dulu siapa yang bisa ini. Ya, silakan Komang Adi. Upaya-upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalimat tanya, ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Ya, tepuk tangan untuk Komang Adi dulu. Nah, tadi Komang Adi sudah menyimpulkan tentang kalimat tanya juga. Sekarang siapa yang bisa kalimat tanya itu ada berapa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada berapa kalimat tanya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Rada. Kalimat tanya ada berapa? 6. Apa saja itu Rada? Simpulannya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, itu tepuk tangan Rada dulu. Bagaimana perasaan kalian terkait dengan pertanyaan ini? Senang. Nah, anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan soal evaluasi terkait dengan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, silakan kerjakan soal evaluasi ini dengan baik. Ingat tulis nama dan nomor absen kalian. Ya, nanti kalau sudah selesai, silakan kalian bawa ke depan. Sudah bisa dipahami? Sudah, silakan jangan melihat buku. Ya, sudah kerjakan. Silakan yang sudah boleh bawa ke depan ya, satu-satu. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah meriksa ini. Ini nilainya ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang sangat rendah. Karena dari anak-anak sudah bilang sudah mengerti, sudah dipahami, sudah. Ada yang tanyakan, tidak. Dikasih soal evaluasi, ada yang belum bisa
Bisa. Ya, Bapak bacakan ya. Bayu dapat nilai 90. Tolong Bayu dulu. Kemudian Sekar dapat nilai 80. Tolong Sekar dulu. Kemudian, nah ini Agus Biate ini Bapak nggak tahu nih kenapa kendalanya ini. Kenapa Agus? Tadi sudah bilang mengerti. Oh belum mengerti gitu. Man, kok nggak bertanya? Malu. Nah ini ya, tidak boleh anak-anak itu malu bertanya ya. Apabila anak-anak itu tidak bisa mengerti, bilang sama atau bertanya sama bapak, saya belum mengerti. Ini saya belum mengerti. Misalkan tentang kalimat tanya saya belum mengerti. Itu ya, artinya ini soal evaluasi ini masih rendah. Agus, silakan Agus belajar dengan baik. Ya, para siswa yang lain juga sudah bagus semuanya. Ya Agus ya, belajar dengan baik ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah bekerja soal evaluasi dan Bapak sudah memberikan nilainya dan anak-anak sudah tahu siapa-siapa yang mendapatkan nilai berapa ya. Dan ingat belajar di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran besok ya, anak-anak pelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Kemudian untuk tugas di rumah, anak-anak kerjakan halaman 47. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, Bapak mengingatkan kembali lagi, anak-anak silakan jaga pola hidup sehat ya. Apabila anak-anak tempat kerumunan, anak-anak harus memakai masker ya, kemudian jaga jarak ya, karena COVID ini masih ada walaupun masih dalam melandai. Bisa dipahami? Sudah. Masih semangat anak semua? Masih. Semangat? Masih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan ajak anak-anak bernyanyi lagu daerah. Apa lagu daerahnya kira-kira? Miau miau. Ya. Miau. Miau. Miau miau. Ale jadi kulit. Mikul gede-gede. Kue mopok-mopok. Kerang besar melusui. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa ucapkan dengan para Santi? Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siap. Nah, jadi itulah pembelajaran yang telah saya lakukan, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa dengan para Santi. Om Santi 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 Om.